Kemudian pada agregat yang pertama ada account. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Di sini ada select count. Jika di sini dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer, berarti kita distinct customer. Kemudian kita joinkan dengan customer dengan order dengan menggunakan ID primary ID yang one. Di sini primary ID-nya yang one, sebentar. Primary ID-nya yang one itu antara customer dan order. Customer dan order. Berarti yang primary ID-nya one di sini yang berbentuk kunci, berarti customer, berarti memakai customer ID. Nah, seperti ini. Dan juga kita lihat yang many, berarti yang mempunyai foreign key dari tabel customer. Foreign key dari salah satu ini, yang sama kan ini. Yang primary key kan yang ada kuncinya, berarti yang foreign key berarti yang tidak ada. Di sini pakai sisi yang one, terus kemudian saya joinkan dengan employees lagi untuk menghitung untuk saya joinkan dengan employees untuk namanya itu untuk mendeteksi dengan nama Janet Leverling. Kita jalankan, maka di sini ada sebanyak 63. Nah, di sini tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Yaitu saya membuat query select count untuk menghitung banyaknya pengiriman. From order saya joinkan ke shippers untuk mengetahui company name-nya itu Federal Shipping dengan menjoinkan foreign key yang ada di tabel orders dengan primary key yang ada di shippers. Yang kenapa memilih shipper ID, karena yang di sisi pilih, kalau di setelah on ini pilih yang di sisi one-nya, primary key di sisi one-nya. Dengan syarat tadi Jermani. Nah, di sini kita tanda kurung digunakan agar tidak tercampur. Kemudian kita count. Nah, hasilnya 49. Kemudian pada materi min dan max, tampilkan selisih barang termahal. Tampilkan selisih barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids, yaitu dengan select max unit price dan dikurangi dengan minimal unit price untuk selisih. Kemudian kita joinkan products ke suppliers dengan primary key-nya sisi one dan foreign key-nya sisi many. Kemudian yang dimana company name-nya itu Exotic Liquids. Kita jalankan. Nah, di sini ada 9. Kemudian tampilkan rata-rata harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Kita bisa membuat query select max dari tabel order, yaitu pada kolom unit price ditambah dengan order dari tabel order unit price-nya yang minimal. Kemudian kita dibagikan 2 karena rata-rata produk termahal dan produk termurah. Itu saya masukkan ke dalam kolom selisih yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Berarti yang saya masukkan syaratnya
Speedy Express. Kemudian ketika jalankan, nah di sini maka selisihnya yaitu 132 dolar. Kemudian untuk materi sum dan average. Nah, di sini yang pertama tampilkan rata-rata harga barang yang berjenis beverage. Ini jenisnya beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Itu ketika kita jalankan, nah di sini hasilnya itu 0. Karena datanya 0, di sini saya jelaskan. Nah, di sini kategorisnya beverage itu yaitu kategorinya itu 1. Kemudian suppliernya company name itu supplier ID-nya 3. Di sini kategori kan 1. Kategorinya 1 itu ada produknya tersebut. Kemudian 3 ada juga produk name-nya ada. Kemudian kita satukan dalam tabel products itu tidak ada yang mengandung kategori 1 dan supplier ID 3. Kemudian tampilkan slide selanjutnya, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari. Kemudian semua pengiriman barang itu ke Brasil. Rata-rata berarti, bentar ini saya hapus. Rata-rata berarti kita menggunakan average masa tunggu antara order date. Di sini saya ekstrak day-nya. Ini kan dalam satuan hari, berarti day ship date dikurangi order date, karena ship date itu lebih lama, karena order date itu juga duluan daripada ship date, maka di sini terletak di yang terbesar di sebelah kiri. Kemudian dari tabel order yang dimana ship country-nya itu tadi semua pengiriman itu ke Brazil, berarti ship country-nya Brazil. Kita tampilkan, maka di sini ada rata-ratanya yaitu 6. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Nih sebentar saya hapus dulu karena tadi ngecek. Nah, di sini ada select average yaitu rata-rata dari unit price dan standar deviasi. Di sini saya menggunakan fungsi dari SQL yaitu sttdef untuk mencari standar deviasi dari kolom unit price yang saya aliaskan dengan kolom standar deviasi. Kemudian dari produk saya joinkan ke kategoris dengan ini yang tadi menggunakan primary key-nya yang 1, kemudian dengan foreign key yang many, kemudian dimana kategorinya itu condiments. Saya jalankan. Nah, di sini ada rata-ratanya ada 22,8, standar deviasinya ada 10,3. Kemudian pada materi select into, yang pertama buat query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Berarti kita memasukkan employee UK ke dalam tabel UK, yaitu select bintang into employee UK from employees, yang dimana country-nya itu UK. Berarti kita masukkan employee yang UK saja. Kita masukkan Brasil, dan ketika kita jalankan, maka di sini jalankan yang kita buat ini. Nah, di sini UK semua country-nya. Dan jika kita ingin mengedrop tabelnya, maka cukup drop tabel employee UK. Yang terakhir, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, di sini kita perlu employee USA yang kita buat terlebih dahulu.
Ini sudah saya buat, kemudian kita bisa melihatnya dengan select bintang from employee USA. Kemudian kita gunakan, ini kan menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel USA. Nah, di sini kita alter tabel di order USA, di add constraints, membuat primary key-nya pada employee USA, kemudian kita alter table di employee USA, itu ditambahkan foreign key yang bernama FK employee USA UK yang dari kita buat employee ID, kemudian itu reference dari employee USA di tabel entity employee USA di employee ID. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.